Shalom. Sungguh bersyukur Bapak Ibu kita boleh hadir kembali dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Saya mengambil judul yaitu Love Yourself First. Cintai dirimu. Mari kita katakan kepada diri kita sendiri, cintai dirimu. Kasihi dirimu. Mari kita baca firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini, terambil dari Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 39. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi saya akan baca bagi kita semua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita seringkali mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang kasih terhadap sesama. Peduli, kita diajarkan sabar, kita diajarkan berbagi, bahkan kita diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Semua adalah hal yang baik yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, amin. Akan tetapi kita sering lupa bahwa kasih yang sama harusnya juga berlaku pada diri sendiri, bahkan terlebih dahulu dimulai dari diri sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Ya. Artinya mengasihi diri sendiri itu tidak salah Bapak Ibu, bahkan memiliki kualitas kasih yang sama dengan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita baca di perikop ini dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian disambung lagi, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, dalam hal ini kita diajarkan mengasihi diri sendiri, bukan berarti kita menjadi egois, atau bukan berarti kita akan menjadi orang yang sombong sampai kita mengabaikan kebutuhan orang lain, bukan itu maksud. Lebih bagaimana kita menghargai diri, mengasihi diri menurut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sayangnya Bapak Ibu, banyak orang yang sulit mengasihi diri sendiri. Tidak jarang kita mendapati bukan orang lain yang membenci kita, tetapi kitalah yang sering juga membenci diri kita sendiri, merusak, bahkan tidak peduli pada diri sendiri. Saudara, dan jangan-jangan selama ini kita sulit mengasihi orang lain, itu karena sebenarnya kita belum tuntas dengan diri kita sendiri. Karena mengasihi diri sendiri menjadi landasan yang sehat untuk mengasihi orang lain dan menjalani hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, pastikan kita tuntas dengan diri kita, mengasihi diri kita, beres dengan diri kita. Maka percayalah itu akan mempermudah kita untuk mengasihi orang lain. Kita seharusnya mengasihi diri sendiri Bapak Ibu. Yang pertama adalah perbaiki pola pikir yang merusak. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan di sini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semua itu. Saudara, kita seringkali ya mendengar firman Tuhan ini. Dan Tuhan mau kita memperbaiki pola pikir kita. Banyak orang yang bilang cara kita untuk mengasihi diri, ada beberapa yang saya dengar adalah kita membelikan pakaian-pakaian mahal, tas mahal, apa yang dipakai kelihatan mahal. Oh, kenapa? Tujuannya apa? Kita apresiasi diri. Kita udah kerja keras, kemudian kita harus menghargai diri kita dengan cara kita beli tas yang mahal, baju yang mahal, sepatu yang mahal, karena kita layak untuk mendapatkannya. Apakah kita setuju dengan argumen itu, Bapak Ibu? Sah-sah saja ya. Kalau ada duit, sah-sah saja. Tapi ada yang jauh lebih penting dari apa yang kelihatan di luar, yaitu pola pikir kita. Pola pikir kita. Saudara, riset membuktikan bahwa penyakit paling besar itu ditimbulkan oleh pikiran kita. Dan kita harus menyadari bahwa bukan hanya soal kesehatan kita, tetapi bahkan pola pikir yang merusak itu bisa merusak diri kita seutuhnya. Ini adalah hal yang paling sering diserang oleh iblis, adalah pikiran kita. Iblis tahu siapapun sangat mudah jatuh dalam dosa pikiran. Saudara, pikiran adalah medan perang yang harus selalu diwaspadai. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam menit pertama kita bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan sangat mengasihi. Tapi di menit-menit berikutnya, itu pikiran bisa berubah begitu cepat, Bapak Ibu. Kita bisa berpikir begitu negatif, berpikir begitu buruk, berpikir begitu tidak mengasihi. Hendaklah kita mengisi pikiran dengan semua yang benar, mulia, suci, sedap didengar. Sekali lagi, jangan sampai pola pikir merusak itu menguasai kita. Seperti pikiran aku tidak layak, pikiran aku gagal, pikiran aku tertinggal, pikiran aku tidak ada apa-apanya, pikiran takut, cemas, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Saya mau tanya, apakah semua yang saya sebutkan tadi, apakah itu pikiran yang sedap didengar? Tidak sedap didengar. Yesi, menurut Yesi, apakah yang saya sebutkan tadi adalah pikiran yang mulia? Tidak. Semua pikiran itu bukan pikiran yang benar. Bukan pikiran yang mulia. Tidak sedap didengar. Itu bukan kebajikan, saudara. Dan kalau perkataan itu kita katakan kepada orang lain, seandainya Bapak Ibu, kamu orang gagal, kamu orang, sorry Bapak Ibu, bodoh, contohnya begitu. Kamu orangnya tidak ada apa-apanya. Apalagi nih kebiasaan kita suka ngomong sama anak sendiri. Itu perkataan apa, Bapak Ibu? Perkataan membuli. Jadi kalau seandainya itu kita perkatakan kepada diri kita sendiri, seolah-olah kita sedang membuli diri sendiri. Saudara, cara berpikir kita terhadap keadaan itu mempengaruhi tindakan dan perasaan kita. Jadi bukan hanya merusak kesehatan kita, mental kita, diri kita, cara berpikir yang tidak baik itu mempengaruhi tindakan kita, melahirkan tindakan kita, dan berbuah dalam perasaan kita, saudara. Jadi tergantung apa isinya. Pikiran kita menjadikan siapa kita. Pernah dengar ya kalimat itu ya?
Jika isinya kita isi dengan yang buruk, maka yang keluar juga yang buruk, Bapak Ibu. Jika kita isi dengan hal yang baik, maka yang keluar juga apa? Yang baik. Contoh ini, kadang suka lebay. Kan itu hanya sekedar pikiran. Sepintas lewat aja di pikiran saya, itu cuma luapan perasaan. Wah tidak saudara, kalau kita terus intens memasukkan pikiran-pikiran yang tidak baik itu, dan kemudian tubuh kita menyimpan itu, saudara, itu pasti akan melahirkan tindakan. Saya cerita Bapak Ibu, baru beberapa waktu ini, saya punya anak di sekolah namanya Elin, kami punya anak, dia punya teman, dia sangat kenal teman ini, dan suatu hari temannya ini dibawa ke rumah sakit. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Ternyata dia sayat-sayat tangan. Sayat-sayat tangan. Setelah ditanya Bapak Ibu, setelah dicari tahu, kenapa melakukan itu? Oh, dia selalu merasa bahwa tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Dia selalu berpikir bahwa dia merasa kurang cukup baik untuk jadi seorang teman. Masalahnya cuma itu loh Bapak Ibu. Hanya perkara soal dia merasa bahwa tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Dia merasa bahwa itu tadi Bapak Ibu, dia kurang cukup baik, dan akhirnya dia ngerasa ya udah, apa arti hidup saya? Ya. Padahal dalam pengakuan Elin, setelah saya tanya, benar nggak sih dia nggak ada teman, nggak ada orang yang mau temenan sama dia? Enggak kok Mami, dia ada teman. Mau kok orang temenan sama dia? Siapa orang nggak mau temenan sama dia? Dia pembawaannya lembut, dia juga cantik. Itu adalah pikiran dia sendiri, itu adalah perasaan dia sendiri. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Pikirannya sendiri yang melumpuhkan dia. Dia tidak benar-benar disakiti. Pikirannya sendiri yang menyakiti dirinya. Dan itu melahirkan tindakan. Akhirnya iblis menawarkan pikiran-pikiran yang merusak. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau hari-hari ini iblis lewat dalam pikiran kita dan berusaha merusak pikiran kita, menawarkan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk, dan kita susah mengelak. Mari kita datang kepada Tuhan. Ceritakan setiap pikiran kita, perasaan kita. Tanyakan pada Tuhan apakah benar demikian. Dan katakan Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan katakan. Bahwa pikiran itu tidak benar. Pikiran itu salah. Pikiran yang baik, benar, sedap dengar, mulia. Seperti itulah yang Tuhan mau untuk kita isi dalam pikiran kita. Percayalah Tuhan, sumber damai itu mampu memberikan kepada kita ketenangan dan kelegaan. Itu pertama cara kita mengasihi diri kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah berdamai dengan masa lalu. Minta tolong kok untuk bacakan kita Filipi 3 ayat 13 sampai 14 boleh. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah belakang aku dan menyenangkan diri kepada apa yang ada depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi keadilan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu cara kita mengasihi diri adalah bagaimana kita berdamai dengan masa lalu. Kita sering ya dulu, saya kurang tahu ada
Apakah Bapak Ibu pernah berandai-andai, sering ada pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, bagaimana kalau seandainya kita punya kesempatan untuk kembali di masa lalu? Apakah ada momen, ada satu kesempatan di mana kita boleh kembali di masa lalu? Di manakah kita akan kembali? Apakah pada waktu kita usia 20 tahun, kita berusia 10 tahun, kita lagi tamat kuliah, atau lain sebagainya? Wah, mungkin ada rasanya kita pengen kembali dan pengen mengulangi hal itu dengan lebih baik. Tapi Bapak Ibu itu hanya sekedar berandai. Berandai-andai. Karena kenyataannya kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Betul ya? Waktu akan terus berjalan hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Yang kita lakukan adalah kita hidup lebih baik hari ini dan tidak menyanyiakan masa depan yang lebih baik. Saudara, tapi kenyataannya masih banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Masih belum berdamai dengan masa lalu. Banyak luka di masa lalu, trauma, kepahitan, penyesalan yang masih dibawa sampai hari ini. Saudara, kita pernah sering banget mendengar ilustrasi seperti batu es yang tidak kelihatan, padahal sangat besar ukurannya di bagian bawah dasar laut. Kita bawa terus luka itu. Jangan sampai Tuhan mau kita berdamai dengan masa lalu. Baru-baru ini kita sangat dihebohkan ya dengan artis-artis yang berpindah, atau istilah yang sangat keren dipakai login, tahu ya Bapak Ibu ya. Dan ada seorang artis yang percaya kepada Tuhan pada akhirnya memilih untuk berpindah Bapak Ibu. Dan ketika dia live streaming dan ketika dia melakukan apapun di media sosial, itu banyak orang yang menyebut dia sebagai Yudas. Bukan masalah itunya sekarang. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau saya sebut kata Yudas, apa branding yang timbul di pikiran kita? Atau apa yang sontak ada di pikiran kita ketika saya menyebut kata Yudas? Apa Bapak Ibu? Apa yang besar? Pengkhianat. Saya juga di sekolah minggu begitu Bapak Ibu. Paling melekat sekali biasanya kalau ada lomba untuk cepat-cepat Alkitab ya. Biasanya tuh suka sering tuh. Siapakah murid Tuhan Yesus yang mengkhianati? Wah, anak-anak sekolah minggu paling cepat jawabnya. Yudas Iskariot. Tapi saya mau tanya kembali. Apakah Yudas benar-benar cukup hanya dicap sebagai pengkhianat? Apakah ada branding lain yang kita bisa tempatkan pada nama Yudas selain sebagai pengkhianat? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada? Ada. Yudas itu bukan cuma pengkhianat yang kita kenal. Yudas itu adalah murid yang dikasihi Tuhan. Yudas Tuhan pernah sebut sebagai kata teman. Kan di detik-detik pada waktu Tuhan mencuci kakinya, Tuhan tahu bahwa dia akan berkhianat, Tuhan tetap melayani dia, Tuhan tetap mengasihi dia. Dia adalah murid yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai bendahara. Jadi cuma sepenggal bagian jelek yang kita ingat. Kita nggak lihat dari depannya. Dia dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dilayani.
oleh Tuhan Yesus. Tapi karena satu hal yang membuat dia kecewa dalam persepsi dia berpikir bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai pemimpin kerajaan Israel yang menggulingkan kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Dia kecewa, oh kok Tuhan Yesus datang malah menyerahkan diri, malah disalib, malah menebus dosa. Bukan itu yang ada di pikiran dia. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia menjual Tuhan, dan seperti itu ceritanya. Paling penting adalah akhir dari cerita hidupnya. Menurut Bapak Ibu, fatal nggak yang dia lakukan? Fatal. Tapi apakah tidak ada pengampunan dari Tuhan? Apakah dia tidak akan layak lagi? Bapak Ibu, selalu ada pengampunan bagi Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Tetapi karena dia ini belum berdamai tadi Bapak Ibu, dia diisi dengan penyesalan yang begitu dalam, dia merasa bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni, maka dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Beda hal ya dengan Petrus yang kita dengar ya. Dia juga mengkhianati Tuhan, tapi ending hidupnya malah Tuhan pakai luar biasa, 3.000 orang bertobat. Kita udah dengar ini minggu lalu dari Muslim. Dua orang yang berbeda, dua orang yang menanggapi masa lalu dengan satu yang positif, satu yang negatif. Kita mau seperti apa? Ada orang yang hari-hari ini, Bapak Ibu, tumbuh menjadi seorang pemarah, meledak hanya dengan hal-hal kecil. Tumbuh menjadi orang yang keras, perfeksionis, atau mungkin juga sebaliknya, mental pasif, bergantung ke orang lain. Setelah ditelusuri ternyata dia punya luka-luka. Trauma-trauma di masa lalu yang membuat dia seperti itu saat ini. Saudara, kalau kita lama-kelamaan tidak berdamai dengan itu, maka kita bukan hanya merusak diri kita sendiri, kita akan merugikan orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu suami kita? Apakah itu istri kita? Apakah itu anak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Mental kita yang dibiarkan sakit oleh karena pengaruh di masa lalu. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita nggak mengasihi diri kita. Saya mau sampaikan ini, mari kita temukan pembawaan kita yang buruk dari masa lalu, agar kita segera disembuhkan. Belajarlah peka dan mengenali diri. Belajarlah sadar, oh jangan-jangan selama ini aku pembawaannya seperti ini karena aku di masa lalu seperti ini. Banyak kan dengar ya, Bapak Ibu, ada orang sakit, berobat di mana-mana, nggak sembuh. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata dia nggak benar-benaran sakit. Karena ternyata dia ada luka-luka di masa lalu yang dia bawa sampai hari ini. Saudara, bawa setiap luka kita di hadapan Tuhan, jangan malu untuk sharing dan didoakan oleh teman-teman seiman. Jangan malu Bapak Ibu. Mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Yang ketiga adalah menerima diri sendiri. Katakan menerima. Saudara, dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, penerimaan itu adalah isu yang sangat penting. Sebagai orang tua kita sering banget ya membaca atau melihat penerimaan seorang anak itu begitu penting oleh orang tuanya. Dan itu mempengaruhi pertumbuhan pribadinya secara emosional. Yaitu penerimaan kita kepada anak seutuhnya. Bukan hanya anak, bahkan kita sendiri sebagai seorang pribadi. Penerimaan itu penting, Bapak Ibu. Tapi kalau boleh jujur,
Kadang kita yang tidak sempurna ini seringkali tidak mudah untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena kekurangannya, karena kelemahannya. Yang ada sontak di pikiran kita bukan penerimaan, tapi judge, menghakimi. Oh, dia cak ini, cak itu. Wah, dia hidupnya begini, begini, begini. Wah, dia orang tua yang begini, begini. Yang ada itu bukan penerimaan, tapi saya mau sampaikan ke kita bahwa firman Tuhan ini yang kita baca barusan menunjukkan walaupun dunia ini bahkan tidak menerima kita, tapi Tuhan menerima kita. Katakan Tuhan menerima kita. Menerima diri sendiri berarti bersyukur dengan seluruh keberadaan diri sehingga kita tidak terlalu risau dengan apa yang bukan menjadi milik kita. Banyak orang di dunia ini terus merasa kurang, terus merasa membandingkan diri dengan orang lain, ya seolah-olah orang lain sangat beruntung, seolah-olah orang lain sangat bahagia. Padahal apakah benar demikian? Betul tidak demikian? Belum tentu. Saudara, saya yakin bahwa perbedaan-perbedaan yang Tuhan izinkan kita miliki sampai hari ini, saya berbeda dengan dia dalam hal skill, dalam hal finansial, dan lain sebagainya. Dimaksudkan Tuhan bukan agar kita iri dengan orang lain, akan tetapi bagaimana kita melihat kita diciptakan unik dan punya panggilan tersendiri yang berbeda dari orang lain. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah hidupi cerita orang lain. Kita punya cerita tersendiri yang indah, yang unik, yang spesial di mata Tuhan. Tuhan katakan kamu berharga. Engkau mulia. Ya Bapak Ibu. Dan aku mengasihi engkau. Itu Tuhan katakan Bapak Ibu. Tuhan mencintai diri kita, baik itu fisik kita, keuangan kita, skill kita, talenta kita, kerjaan kita, keluarga kita, apapun tentang diri kita. Dan itu cukup. Masalahnya Bapak Ibu, seringkali kita masih belum beres dengan diri kita. Ya, kita belum selesai. Beberapa waktu ini saya sangat diberkati dengan satu artikel Bapak Ibu. Dan saya mau sharingkan ke kita bahwa dalam hidup ini kita sering tidak menerima, belum selesai dengan diri kita. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sering memakai topeng supaya kita diterima lingkungan. Sedangkan kalau kita selesai dengan diri sendiri, kita akan menjadi diri sendiri, tidak perlu berpura-pura. Yang kedua, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang gampang tersinggung ketika dikritik. Tetapi kalau kita selesai dengan diri sendiri, kita tenang menghadapi kritik. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi kalau kita udah selesai dengan diri sendiri, fokus kita memperbaiki diri. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita mencari pengakuan atas pencapaian kita raih. Tapi kalau kita udah selesai, kita merasa cukup dan bangga dengan usaha kita. Karena kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita susah menerima kesuksesan orang lain. Tetapi kalau kita selesai dengan diri sendiri, kita bahagia melihat orang lain sukses. Saudara, manakah posisi kita saat ini? Apakah kita orang yang masih terus belajar untuk selesai dengan diri kita sendiri? Apakah kita belum selesai dengan diri kita? Saudara, keberhargaan kita terletak pada kasih Kristus yang menciptakan dan menyelamatkan.
Sekali lagi Tuhan mencintai kita dan menerima kita secara otentik diri kita ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan bilang kita berharga, indah, mulia, dan dirancang dengan tujuan yang baik. Sampai dikatakan dalam firman itu, sampai Tuhan mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berharga. Tidak tergantung pada kehebatan, kekurangan, atau pendapat orang lain tentang kita. Saudara menjadi diri sendiri. Sekali lagi cukup di mata Tuhan. Syukuri keberadaan kita. Syukuri keberadaan kita. Keberhargaan kita ada di tangan Tuhan. Mensyukuri keberadaan kita membawa kebahagiaan, sukacita, dan juga membuat kita bisa menjalankan panggilan Tuhan dengan jauh lebih baik. Fokuslah untuk mengelola apa yang menjadi bagian kita. Apa yang kita punya menjadi bagian kita. Rawat diri kita, kesehatan kita, karena itu yang Tuhan mau. Skill kita, pekerjaan kita, kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Keluarga kita. Sekali lagi, keberhargaan kita terletak pada kasih Kristus yang menciptakan dan menyelamatkan. Biar Tuhan yang terus memulihkan hati kita. Kalau hari ini kita sering kali tidak mengasihi diri kita, kita sering kali mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih terluka oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Dan biar Tuhan yang terus memulihkan kita dan membuat kita boleh mengasihi diri, mengasihi orang lain, terlebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan yang sudah menciptakan kami. Untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Untuk Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami seringkali lupa Tuhan dan kami seringkali tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami juga harus peduli, menghargai, mengasihi diri kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Engkau yang mengobati setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap hati kami Tuhan. Buat kami hari-hari ini Tuhan, yang terluka, yang merasakan kepahitan, pikiran kami diisi dengan pikiran-pikiran yang tidak mulia. Tuhan, jamah hati kami. Jamah hati kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memulihkan kami. Dan tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk melihat bagaimana ciptaan-Mu ini Tuhan bisa bertumbuh lebih baik seperti yang Tuhan mau. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.